Baik, selamat pagi kepada seluruh adik-adik mahasiswa dan sehat buat kita semua. Pada pagi Pagi. ini kita bertemu dalam nuansa yang berbeda melalui media Zoom atau daring ini, namun tidak membuat kita patah semangat pada masa pandemi ini. Kita semuanya berdoa ya, agar pandemi ini cepat berakhir dan saya ingin sekali melihat Anda kembali beraktivitas di kampus, ya kembali hiduplah kampusnya seperti itu ya. Nah, sebelum saya masuk ke topik berikutnya, mungkin saya akan mengulas sedikit mengenai materi kita minggu lalu, mengenai sejarah dan perkembangan pariwisata Indonesia, di mana pada materi tersebut saya menjelaskan mengenai sejarah Nusantara. Diketahui bahwa zaman dulu dalam buku Negara Kertagama, pada abad ke-14 itu Raja Hayam Wuruk dilaporkan telah mengelilingi Majapahit dengan diikuti oleh para pejabat negara. Nah, ia menjelajahi daerah Jawa Timur dengan mengendarai pedati pada awal abad 20. Nah, ada Pakubuwono X namanya, dikenal sebagai raja yang sangat suka mengadakan perjalanan. Dalam tradisi kerajaan Mataram, raja atau penguasa daerah harus melakukan untuk kesetiaan pada keraton 2 kali setiap tahunnya. Sambil membawa para pejabat, pekerja yang mengangkut logistik dan barang persembahan untuk raja, dari sinilah pariwisata Indonesia terus berkembang dengan keadaan politik, sosial, dan budaya masyarakat, serta kemajuan pariwisata Indonesia tidak terlepas dari usaha yang dirintis sejak beberapa dekade yang lalu. Nah, itu sekilas mengenai sejarah dan perkembangan pariwisata Indonesia. Saya harap Anda semuanya masih memahaminya, karena minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait dengan perkembangan pariwisata Indonesia. Nah, dari perkembangan tersebut, maka muncullah jenis-jenis pariwisata sesuai dengan topik 4 kita pagi ini. Nah, dunia pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Nah, sektor pariwisata saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan berwisata. Siapa yang sih tidak kangen dengan berwisata kembali ya? Karena kita mengetahui masa pandemi ini PPKM yang sangat ketat sekarang ini ya. Untuk keluar rumah saja kita sudah tidak mungkin, apalagi untuk berwisata gitu ya. Jadi pariwisata sangat berhubungan dengan pola kehidupan masyarakat modern, iptek, dan teknologi. Nah, semakin tinggi tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhan dirinya akan berwisata akan semakin besar. Nah, sektor pariwisata itu sudah menjadi sektor ekonomi yang ikut berkembang seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat dunia. Sehingga tidak mengherankan jika berbagai negara, salah satunya Indonesia, menjadikan pariwisata sebagai tumpuan sumber penggerak ekonomi negara. Nah, ada beberapa pengertian pariwisata. Yang pertama adalah mengenai perkembangan dari waktu ke waktu, namun pada hakikatnya pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk generasi konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Semula pariwisata dilakukan oleh wisatawan pencinta alam. Nah, jadi banyak pencinta alam itu menginginkan daerah tujuannya tak utuh dan lestari. Nah, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Namun dalam perkembangannya, ternyata bentuk pariwisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Ya. Di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang berkait dengan pengertian pariwisata, di mana fenomena pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal seperti inilah yang didefinisikan oleh Australian Department of Tourism, yang mendefinisikan pariwisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka terdapat 5 hal yang penting yang mendasari kegiatan pariwisata. Yang pertama adalah pariwisata itu bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, baik dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budayanya. Kegiatan pariwisata juga harus masih dalam berdasarkan kaidah di mana tempat wisata tersebut masih dalam keadaan nature atau alami,
mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman berbagai fenomena alam dan budaya. Yang keempat adalah memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, adalah salah satu ahli yang bernama Pendit ini. Beliau yang pertama kali membuat suatu sistem di mana ada 7 jenis pariwisata yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah wisata budaya. Nah, wisata ini menikmati keindahan-keindahan budaya yang ditawarkan oleh suatu desa atau suatu tempat wisata. Salah satunya kalau di Indonesia, ya saya memfokuskan di Bali saja, karena kita tahu bahwa Bali itu menawarkan banyak hal yang bisa dinikmati, tidak hanya alam yang cantik dan menawan, tapi juga wisata budaya berbasis budaya ini. Nah, di Bali ini kita ketahui bahwa wisatawan itu sangat menggemari segala jenis unsur seni, agama, dan tempat peninggalan sejarah, bahasa daerah, kerajinan tangan, pakaian-pakaian adat Bali, arsitektur bangunannya, ya. Jadi semua yang menjadi ciri khas Bali itu menjadi daya tarik utama untuk wisatawan datang ke Bali. Ada yang sudah pernah keliling Bali melihat bagaimana bentuk wisata budaya? Mungkin dari yang luar Bali, siapa yang sudah sering dan senang menggemari wisata budaya Bali ini? Oh, ada beberapa sih Pak, udah saya temui di daerah Bali. Bagus sih, apalagi acara ogo-ogonya. Ogo-ogo. Kamu di mana di Bangka, apakah wisata budaya itu juga termasuk dalam apa namanya suatu tujuan wisata datang tujuan Iya seorang Pak. wisatawan datang ke Bangka? Iya. Apa ciri khas? Tapi tidak sekental di Bali Pak. Oh, tidak sekental di Bali Budaya. ya. Oke. Nah, berikutnya ada wisata bahari ya. Jadi wisata bahari ini apa namanya merupakan wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air ya, lebih-lebih di danau, pantai, teluk dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang memancing dan menyelam ya. Mereka juga biasanya melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung gitu ya. Melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air ya. Jadi wisata biasanya juga berupa rekreasi perairan yang banyak dilakukan di negara atau di daerah-daerah negara maritim. Kalau saya kaitkan dengan Indonesia, wisata ini sangat diburu oleh wisatawan yang sangat menyukai keindahan bawah laut. Di Bali, khususnya di daerah pemutaran yang memiliki keindahan terumbu karang yang sangat alami. Yang ada yang sudah pernah melakukan snorkeling ya, ada yang pernah menyelam di bawah laut seperti itu melihat keindahan alam. Masih muda sebenarnya, ya Anda harus coba ya explore Bali atau Indonesia, khususnya kita lihat apa sih keindahan-keindahan yang ada, terutama yang ada di bawah laut ini. Karena saya pernah melakukan sekali saja, tapi nafasnya nggak kuat gitu ya. Jadi melihat sebuah keindahan di bawah permukaan air itu sangat luar biasa sekali. Nah, berikutnya ada wisata cagar alam ini ya. Jadi wisata cagar alam ini biasanya disenggalakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan, dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Jadi wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pencinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran ya memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan atau bunga beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah ya. Kalau saya kaitkan dengan Bali, kalau Anda sudah pernah yang namanya mengunjungi Taman Nasional Bali Barat, di sana terletak di ujung barat Pulau Bali, yang sangat legendaris ya. Jadi hutan hijau yang subur gitu ya, pegunungannya indah, air yang sangat biru dan jernih gitu. Jadi pantainya masih asli. Ya. Jadi Taman Nasional Bali Barat ini merupakan rumah bagi
lebih dari 100 spesies satwa liar, termasuk burung endemik yang menjadi ikon Pulau Dewata, yaitu jalak putih yang sangat eksotik. Yang kedua adalah monkey forest. Gitu. Sudah pernah ke monkey forest ya? Ya, bisa coba Anda jalan-jalan daerah Ubud gitu ya. Jadi ada yang dikenal dengan Sacred Monkey Forest of Padang Tegal gitu ya. Jadi di sana kita melihat suatu hutan di mana dalam hutan itu hanya terdapat monyet, di mana kita bisa apa ya, suatu hal yang memang belum pernah dilakukan atau dialami oleh seorang wisatawan, itu menjadi suatu ikon Ubud juga, sebuah monkey forest ini ya. Jadi setiap orang datang ke Bali itu pasti ingin sekali datang ke monkey forest. Sudah pernah ya ke monkey forest ya? Ada yang belum pernah ke monkey forest? Nah, berikutnya ada wisata konvensi ya. Jadi wisata ini adalah menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta, suatu konferensi musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional. Jerman Barat misalnya memiliki pusat kongres internasional atau disebut dengan International Convention Center in Berlin. Filipina mempunyai PICC, Philippine International Convention Center, di Manila. Di Indonesia mempunyai Balai Sidang Senayan di Jakarta untuk tempat penyelenggaraan sidang-sidang pertemuan besar dengan perlengkapan yang sangat modern. Bali juga memiliki beberapa destinasi utama di Indonesia, merupakan hal yang sangat menjadi tempat favorit untuk rekreasi, tapi juga mempunyai tujuan kegiatan MICE. Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sejak tahun 2010, Bali selalu menduduki peringkat teratas dibanding 15 destinasi MICE lainnya di tanah air. Ya. Bali sering mengadakan konferensi-konferensi internasional, seperti contohnya Miss World, terus ada IMF, World Bank, KTT ASEAN, hingga event-event musik internasional. Ya. Jadi yang jelas tempat MICE ini harus mempunyai fasilitas ruang konferensi dan rapat yang sangat lengkap. Selain itu tentunya didukung oleh keramahan penduduk Bali, serta keindahan serta ketenangan alamnya yang dapat memberikan sebuah inspirasi bahwa pelaksanaan kegiatan internasional itu sangat aman dan nyaman dilakukan di Pulau Bali. Nanti kalau misalkan sudah dibuka lagi, pasti penyelenggaraan MICE itu tambah banyak sekali di Bali ya. Apalagi nanti akan menyangkut dengan ya Anda bisa melakukan daily worker dan sebagainya ya. Tapi sekarang ini sudah lockdown semua ya. Nah, berikutnya wisata agro ini ya. Wisata pertanian ini adalah perorganisasian perjalanan dilakukan oleh proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang, pembibitan, dan sebagainya, di mana wisatawan biasanya dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi, maupun hanya melihat-lihat sambil menikmati segarnya tanaman yang beraneka warna dan suburnya pembibitan sayuran di sekitar perkebunan yang dikunjungi. Ya. Nah, di Bali itu sudah mulai tumbuh yang namanya wisata agro, di mana menyuguhkan pemandangan indah alam pertanian, bahkan juga produk-produk hasil olahan pertanian, bahkan beberapa yang menarik masih memakai cara-cara tradisional dalam pengolahan tersebut. Ya. Jadi kalau Anda menuju daerah Kintamani itu banyak sekali berderet wisata agro yang menyajikan wisata kopi luwak, di mana ini menjadi tren baru wisata agro yang ada di Bali. Jadi Anda bisa menikmati kopi, terus sambil melihat bagaimana pemandangan atau view yang ditampilkan oleh setiap wisata agro ini yang sangat luar biasa dan eksotik. Ya. Di Ubud saja sudah salah satu contohnya Bali Pulina itu ya. Jadi dia punya view yang sangat bagus. Terus dari sana mereka mengedukasi wisatawan yang datang terhadap pengolahan kopi dan sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda traveling Bali itu nggak habis-habis sepertinya. Wisata buru gitu ya. Mohon maaf ya, wisata buru. Ini
wisata ini memang ya kalau di dunia luar masih ada yang memberikan izin untuk melakukan pemburuan atau apa namanya, mencari binatang-binatang karena ada beberapa orang yang memang punyai asosiasi dalam wisata buru ini, tapi di Indonesia ini sepertinya sudah dilarang gitu ya. Jadi tidak mungkin akan melakukan wisata buru ini padahal menyangkut dengan ekosistem alam atau fauna yang ada sehingga ini tidak diizinkan kembali ya. Kalau wisata buru yang saya konsepkan atau yang saya ada di kacamata saya adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena kegiatan berburu di Bali itu sangatlah unik ya. Anda akan berlomba-lomba mencari sesuatu yang banyak berada di Bali namun jarang ditemukan orang lain. Contohnya gitu ya, berburu matahari gitu. Jadi orang ke Bali itu banyak sekali menginginkan atau melihat bagaimana sih keindahan pesona matahari di Bali gitu. Sunrise itu ada di Sanur, sunset itu ada di daerah Kuta gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi gitu, kalau Anda daerah Sanur, Anda melihat sunrise gitu ya, itu yang dicari oleh banyak wisatawan. Tapi kalau sore dari jam 4 sore gitu ya, kalau Anda menuju ke daerah Kuta, Canggu, Brawe gitu ya. Nah, di sanalah tamu itu sangat banyak sekali ya menginginkan bagaimana sih melihat sunset yang ada di Bali. Yang kedua adalah berburu air terjun gitu ya. Pernah nggak Anda jalan-jalan ke Bali itu mencari air terjun? Karena sekarang ini air terjun ini lagi booming di Bali gitu ya. Jadi banyak sekali air terjun yang menjadi ikonik dari setiap kabupaten yang ada di Bali. Di Gianyar itu ada air terjun Tegenungan gitu ya, air terjun Dusun Kuning di Bangli gitu ya, air terjun Git-Git gitu ya. Nah, cobalah Anda sekali-sekali gitu ya. Karena seru juga kalau kita menuju ke tempat air terjun ini, sampai di bawah itu mendapatkan suasana yang wah gitu ya. Berburu pantai gitu juga ada ya, Pantai Kuta, Seminyak itu sudah biasa gitu ya. Coba Anda menuju ke timur Bali gitu ya. Jadi ada di Pantai Candidase gitu ya. Terus Kusambe gitu ya. Jadi itu masih belum banyak dijamah namun memiliki keindahan alam yang masih alami. Yang keempat adalah berburu kuliner gitu ya. Di Bali itu banyak sekali sekarang jajanan-jajanan kuliner gitu ya. Masakan-masakan khas Bali yang memang menjadi tempat orang itu ingin merasakan gimana sih taste daripada masakan Bali ini. Bahkan sekarang ini juga banyak oleh-oleh yang menyajikan masakan khas Bali yang bisa dibawa mereka gitu pulang dari Bali menuju ke tempatnya masing-masing. Berburu foto budaya juga banyak juga yang dilakukan ya. Kalau Anda ke Bali ya silahkan Anda cari daerah-daerah unik seperti pura dan sebagainya ya. Karena tamu-tamu itu pasti senang sekali kalau sudah diajak menuju suatu objek wisata yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi gitu ya. Itu menjadi suatu ikon dari hidupnya sendiri ya. Nah, berikutnya ada wisata ziarah gitu ya. Ini kalau di luar Bali banyak sekali ya dilakukan hal ini, wisata-wisata ziarah seperti ini ya. Jadi kalau di Bali itu mungkin agak beda saya terapkan wisata ziarah ini. Namun kalau di Bali itu wisata minat khusus namanya, jadi bernuansa religius spiritual gitu ya. Dengan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata spiritual di Bali, apalagi sekarang paket-paket wisata khusus gitu ya, jadi banyak sekali wisatawan mancanegara itu datang ke Bali, terutama daerah Ubud gitu ya. Mereka melakukan spa, yoga, meditasi seperti itu ya. Jadi itu yang dicari sekarang oleh orang-orang yang memang banyak sudah penat dengan kehidupannya, sudah banyak merasa punya harta, kekayaan dan sebagainya. Gitu. Sekarang itu mereka itu mencari ketenangan supaya tidak stres seperti itu ya. Nah, terakhir adalah ini ya. Jadi alternatif tempat liburan dekat ibu kota. Ini saya dapat dari Kemenparekraf yang baru-baru muncul mengenai bagaimana kita mengangkat wisata-wisata atau alternatif yang ada di dekat dengan kita sendiri. Wisata alam, wisata olahraga, wisata budaya, wisata kuliner. Ya, jadi seperti itu mengenai topik pada pagi ini ya.
Mudah-mudahan Anda bisa paham dan mengerti tentang pariwisata yang ada di Bali yang kita kaitkan dengan jenis pariwisata yang dimunculkan oleh ahli Pendit ini ya. Mungkin coba yang dari luar Bali siapa ya? Bisa cerita sedikit mengenai wisata di daerah Anda yang kaitannya dengan jenis wisata. Siapa di sini ya? Kok nggak ada namanya ya? Yang dari luar Bali siapa ya? Siapa yang dari luar Bali ya? Saya, Pak. Ya, coba. Bisa nggak cerita Saya, sedikit Pak. tentang wisata-wisata Anda di tempat daerah Anda? Apa sih yang menonjol gitu ya? Yang bisa banyak dikunjungi oleh wisatawan, yang menjadi ciri khasnya. Coba cerita sedikit, mungkin 1 menit, 2 menit lah. Saya, Pak ya. Boleh. Kan karena saya dari Kalimantan, itu kan sebagian pulaunya itu masih seperti hutan lindung. Jadi biasa kalau wisatawan itu yang untuk orang asing khususnya kayak bule gitu itu biasa ada, tapi kayak enggak semarak Bali tentunya. Biasa sih kalau mereka ke sana ya pasti mereka kayak ke hutan lindung sih, Pak. Kayak ngeliat-lihat cagar alamnya sama hewan-hewannya seperti kayak orang hutan. Yang memang ciri khasnya Pulau Kalimantan itu sendiri. Jadi kalau untuk yang wisata lain, misalnya kayak yang hiburan nih untuk dan sebagainya itu kalau untuk di tempat saya khusus Kalimantan Barat itu masih kurang. Oh, oke. Cuman udah mulai berkembang sih mungkin. Sudah mulai berkembang ya? Ya, benar. Ya, tapi dengan masa pandemi ini hilang semua jadinya ini. Ya, benar banget, Pak. Yang dari Jakarta siapa ya? Ada yang dari Jakarta? Hersan, mana Hersan? Udah ya? Ya, saya Pak tadi, Pak. Kevin Santoso? Coba Kevin. Saya dari Jawa Timur, Pak, dari Banyuwangi. Nah, gimana Jawa Timur ini? Apa kabar? Ya, sekarang lagi zona hitam, Pak, di daerah saya, Pak. Saya dengar tambah banyak sekali Jawa Timur itu ya. Tiap hari saya mendengar berita yang tidak parah saya di daerah saya, Pak. Nah, mengenai jenis wisata yang ada di Jawa Timur, bisa nggak cerita sedikit apa sih? Kalau di daerah saya itu ada wisata namanya Pulau Merah, Pak. Di sana biasanya tempat wisata kayak pantai juga gitu, Pak. Terus biasanya di sana sih orang-orang pada nyari ombaknya ya, Pak, buat surfing gitu, Pak. Oke. Ada banyak bule juga di situ. Terus ada Sukomade, Pak, itu penangkaran kura-kura gitu, Pak. Oke. Jadi sudah banyak berkembang ya, setiap daerah sekarang ada tempat wisata yang bisa dikunjungi ya. Nah, Ya, kalau Raffi Gautama, mana Raffi? Ada Raffi ya? Nggak ada. Terus Ilham Idris? Hadir, Pak. Oh, Raffi hadir ya? Raffi dari mana, Raffi? Kok nggak kedengaran suaramu ya? Kecil banget suaramu, nggak kedengaran. Ilham Idris mana? Ilham dulu dah. Hadir, Pak. Mana Ilham? Hadir, Pak. Nah, Ilham dari mana, Ilham? Saya dari Jogja, Pak. Nah, kamu di Jogja sekarang? Saya di Jakarta, Pak, lagi magang. Oh, lagi magang. Iya. Kalau Jogja apa kabar sekarang? Kalau Jogja sekarang sikonnya tambah parah sih, Pak, sebenarnya, Pak, kalau saya boleh jujur. Iya, Pak, sama. Hampir sama kayaknya di seluruh Jawa sama sih, Pak. Semua tambah parah. Teman saya ada yang jadi relawan ya. Ya malah tambah parah juga seperti itu, Pak, sikonnya, Pak. Oke. Nah, kalau di Jogja apa yang menjadi ikonnya selain Borobudur sekarang? Banyak nggak tempat-tempat wisata baru yang sudah? Kalau Jogja itu untuk beberapa tahun belakangan ini itu yang jadi booming itu wisata pantai sih, Pak. Wisata pantai di khususnya daerah Gunung Kidul tuh banyak daerah pantai-pantai bagus. Cuman orang-orang itu kalau pergi Jogja itu
ada 2 tipe, Pak. Kalau menurut saya ya, Pak ya. Kalau lokal itu rata-rata, kalau wisatawan lokal tuh biasanya nyari ke pantai. Kalau turis-turis mancanegara itu biasanya wisata budaya, kayak pergi ke keraton, ke candi, wisata-wisata kuliner kayak gudeg, kayak wisata ke keraton, ke candi gitu, Pak. Ya jarang lah kayak saya nemuin turis mancanegara ke pantai. Mungkin pantainya Jogja, jujur malah lebih bagus di Bali, Pak, ketimbang saya di Jogja gitu, Pak. Malah lebih bagus Bali ketimbang Jogja. Gitu. Iya. Oke, saya kira sudah cukup ya saya mengisi materi pagi ini ya. Nanti mohon dikerjakan tugas yang sudah saya berikan di aplikasi Moodle itu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian pada pertemuan pada hari ini ya. Dalam pandemi ini ya kita belajar banyak ya, banyak tanpa harus bergerak, tetap jaga jarak tapi tak kehilangan semangat ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Selamat pagi buat semuanya ya. Pagi, Pak. Terima kasih, 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 Pak.